anak-anak, kita sudah membuat keyakinan kelas. Ibu ucapkan terima kasih, kalian sudah menaati keyakinan kelas kita, sudah tidak datang terlambat, sudah berpakaian rapi, saling menghargai sesama teman, dan sebagainya. Ibu harap keyakinan kelas ini bisa kalian teruskan bukan hanya di sekolah, tetapi di rumah juga ya. Apakah kalian paham? Paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe pun. Ya, Bu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Ibu Rika PD selaku Kepala Sekolah SMK Pembina Tulang Bawang. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang telah meluangkan waktunya untuk hadir di ruangan ini dalam kegiatan sesi berbagi. Izin saya Rika Dianoviani, guru SMK Pembina Tulang Bawang. Di sini saya merupakan CGP angkatan 9, guru penggerak. Saya akan melakukan sesi berbagi kepada Bapak Ibu guru sekalian mengenai materi budaya positif. Namun sebelum kita memasuki materi, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Berdoa, silahkan. Selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini izinkan saya menyampaikan sesi berbagi tentang budaya positif. Sebelumnya saya telah membuat 4 pertanyaan pemantik
4 pertanyaan pemantik ini saya buat tujuannya adalah untuk sama-sama kita saling sharing, saling memberikan informasi sebagai guru yang tentunya guru di masa kini, guru dengan pendidikan yang berpacu pada Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpusat pada murid. Dari sisi berbagi positif ini, insya Allah pada akhirnya nanti kita akan sama-sama mengetahui budaya positif apa yang harus kita kembangkan, harus kita gali, harus kita terapkan pada pendidikan di sekolah kita, yaitu SMK Pembina Tulang Bawang. Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini sudah saya tulis sesi berbagi yaitu budaya positif. Ada 4 pertanyaan pemantik. Pertanyaan yang pertama Bapak Ibu yang nanti akan kita sharing jawabannya sama-sama, nanti akan jadi kesimpulan kita sama-sama dan akan kita petik jawaban itu sebagai acuan kita untuk penerapan nantinya. Pertanyaan yang pertama, setelah kita mengetahui budaya positif, tentu kita harus mengetahui dulu apa itu budaya positif. Sebelum kita menerapkannya nanti kita harus tahu dulu apa itu budaya positif. Baik Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin memberikan tanggapan, masukan atau saran, silahkan. Izin menjawab, Bu. Baik Ibu Leni, silahkan. Suatu perbuatan baik. Suatu perbuatan baik. Terima kasih Bu Leni, betul sekali. Ada lagi yang ingin menambahkan? Baik Ibu. Baik, terima kasih Bu Rosita. Nilai-nilai kebaikan, betul sekali. Ada lagi yang lain? Baik Ibu Rosa, silahkan. Sikap baik. Jadi kita bisa menyimpulkan ya Bu. Saya rasa cukup ya 3 dulu dari apa itu budaya positif. Budaya positif itu dari kesimpulan yang disampaikan Bapak Ibu sekalian tadi merupakan suatu nilai-nilai kebaikan. Dan nilai-nilai kebaikan budaya positif yang kita maksud saat ini adalah nilai-nilai kebaikan yang nanti akan diterapkan kepada seluruh siswa kita di SMK Pembina Tulang Bawang. Baik, selanjutnya kita akan memasuki pertanyaan pemantik yang kedua, Pak Ibu ya. Pertanyaan pemantik yang kedua setelah kita tahu apa itu budaya positif, kira-kira nih contoh budaya positif itu seperti apa? Mungkin ada yang bisa membantu saya, Bapak Ibu? Contoh budaya positif itu seperti apa? Menjawab. Baik, Bapak Yuda silakan Pak. Disiplin. Disiplin. Ada lagi? Izin menjawab. Ya, Bapak Ansori. Saling menghargai dan tolong menolong. Saling menghargai dan tolong menolong. Ada lagi yang lain? Baik. Gotong royong, Bapak Rison. Baik, terima kasih sekali. Itu benar sekali Bapak Ibu. Budaya positif yang sampaikan tadi seperti disiplin, tanggung jawab, gotong royong itu adalah wujud contoh-contoh dari budaya positif. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah tahu ya apa itu budaya positif. Bahkan mungkin jauh sebelumnya kita sudah memahami budaya positif. Selanjutnya, sebelum saya memasuki pertanyaan ketiga, lebih dahulu saya akan menyampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian bahwa kita ini akan OTW ke masa lalu. Kalau kata anak gaul sekarang itu OTW ya Bapak Ibu. Kalau kata kita yang anak-anak zaman now, bukan zaman now, itu kita bilangnya kita mau pergi. Tapi kalau anak-anak sekarang kita OTW. Oke, kita pakai zaman now aja ya ngomongnya, karena kita kegiatan pembelajarannya berpusat pada murid. Jadi harus mengikuti gaya murid. Oke. Sekarang kita sudah berada di zaman home ya, zaman home, di masa lalu. Kita OTW ke masa lalu. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu menjadi seorang guru, pertanyaan saya adalah Bapak Ibu tentu pernah menjadi siswa. Pertanyaannya ini berhubungan dengan saat Bapak Ibu menjadi siswa. Pengalaman atau kenangan apa yang pernah Bapak Ibu alami selama menjadi guru yang berhubungan dengan budaya positif? Saya ulangi lagi, adakah kenangan atau pengalaman tentang budaya positif saat Bapak Ibu menjadi siswa dulu? Baik, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin membantu. Baik, Ibu Mila, silakan Bu. Izin menjawab. Saya mempunyai pengalaman tentang kedisiplinan, yaitu dalam waktu. Waktu itu saya masih siswa kelas 11 SMA. Saya memiliki guru idola yaitu Ibu Resnawati
Ibu itu jarak tempuh rumahnya ke sekolah jika menggunakan sepeda kurang lebih 45 menit. Kebetulan kendaraan Ibu Res adalah sepeda. Selama saya diajarnya pernah satu kali datang terlambat. Sampai di kelas berulang kali beliau meminta maaf kepada kami selaku muridnya. Setelah itu saya berkata, "Nggak apa-apa Bu, kan baru satu kali, dan kenapa Ibu terus merasa bersalah?" Terus Ibu itu menjawab, "Nah, saya tidak mau menjadi pencuri, menjadi koruptor dengan sengaja mengurangi waktu dari jam yang seharusnya saya mengajar. Semenjak itu, kami sebagai muridnya memberi gelar kepada Ibu Res sebagai guru disiplin." Mantap sekali. Baik, kita kasih aplaus dulu untuk Ibu Mila. Pengalaman budaya positifnya. Baik Nak, Bapak Ibu guru sekalian, anak-anak itu sebenarnya bisa mengikuti budaya positif dari cerita Bu Mila itu. Anak-anak itu bisa mengikuti budaya positif salah satunya dengan melihat contoh dari gurunya. Nah, contoh kedisiplinan itu kita bisa tanamkan kepada diri kita terlebih dahulu sebagai guru, nanti akan kita terapkan kepada siswa kita. Nah, yang diceritakan oleh Bu Mila tadi merupakan budaya positif disiplin waktu, tidak datang terlambat. Bahkan ketika dia datang terlambat, dia memiliki rasa malu, merasa bersalah sehingga meminta maaf kepada siswanya. Baik, bagus sekali ya Ibu Mila contoh budaya positif yang sudah Ibu sampaikan tadi, budaya positif yang mencerminkan seorang guru yang bahkan dengan kendaraan sepedanya dia sanggup hadir di sekolah dengan tepat waktu. Bahkan sekali melakukan keterlambatan, mungkin tidak sengaja ya, kita tidak tahu proses perjalanan di jalan, tapi dia meminta maaf kepada siswanya. Padahal dia tidak full yang tidak masuk kelas ya, hanya terlambat beberapa menit mungkin. Baik sekali. Mungkin ada lagi yang memiliki pengalaman atau kenangan? Baik Ibu Ria? Baik Bu Ria. Pertama dulu dijemur dan diminta bersih tangan. Waduh, hukuman fisik ya. Diminta dijemur sama membersihkan taman. Ada lagi yang lain? Baik. Diminta hormat yang bendera. Meminta hormat yang bendera. Kira-kira Bapak Ibu itu bentuk hukuman apa? Fisik. Benar sekali Bu Marheti. Itu bentuk hukuman fisik. Jadi di masa lalu berarti keefektifan untuk kedisiplinan budaya positifnya itu harus menggunakan sifat hukuman. Ya, sifat hukuman. Baik, kita sudah berada di masa lalu nih. Sekarang kita pulang ke masa depan atau masa kini. Oke, masa kini. Kita OTW ya ke masa kini. Nah, kita sudah sampai nih di masa kini Bapak Ibu ya. Sekarang kita adalah guru-guru di zaman now. Kalau kata anak-anak, guru-guru zaman now. Baik, kita sekarang sudah berada di guru-guru dengan standar pendidikan yang berpusat kepada murid. Murid adalah sumber pembelajaran kita. Bukan kita yang menjadi sumber pembelajaran murid. Jadi mereka menemukan, mereka menggali, mereka menemukan, kita hanya sebagai fasilitator atau yang membimbing. Baik, kita sudah berada di masa kini, maka akan saya keluarkan pertanyaan pemantik yang keempat, yaitu penerapan disiplin apakah yang efektif diterapkan dan berdampak pada murid masa kini. Kalau yang di masa lalu adalah dengan hukuman fisik, kira-kira untuk di masa kini cara menerapkan disiplinnya itu dengan cara seperti apa Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang bisa bantu saya. Oh, Ibu Marheti. Baik, Ibu Marheti. Selamat siang. Siang Bu. Izin menjawab ya Bu Ya, Ibu Marheti. soal pertanyaan tematik yang nomor 4. Murid di masa kini tidak efektif Bu jika menggunakan hukuman fisik. Mungkin bisa menggunakan pendekatan dengan orang tua untuk mengomunikasikan masalah pelanggaran siswa tersebut. Mungkin itu saya rasa lebih efektif karena mereka sudah di zaman now kalau menurut mereka. Beda dengan yang masa lalu. Masa lalu dulu masih menggunakan fisik. Sekarang sudah zaman now. Anak-anak sudah banyak mengenal handphone, gadget dan segala macam. Baik, bagus sekali Ibu Marheti. Berarti Ibu Marheti setuju ya bahwa
budaya positif yang harus diterapkan pada saat anak zaman now ini. Zaman now ini adalah budaya positif yang sifatnya berpihak pada murid, tidak menggunakan kekerasan. Baik sekali. Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan? Baik Bu Yunia, silakan. Ya. Saya ingin menjawab pertanyaan Bapak. Yang pertama, khusus ini di pelajaran saya Bu, yang saya saat ini mengambil pelajaran TIK. Itu yang pertama, saya akan melakukan pendekatan kepada siswa tersebut yang melakukan pelanggaran. Apa sebab dan mengapa siswa tersebut melakukan pelanggaran? Ketika saya sudah mengetahui permasalahannya apa dan sumbernya apa, maka di situ kita dapat sebagai guru memberikan arahan atau motivasi pada siswa tersebut, Bu. Baik, sangat cocok ya, berarti Bu Marhenti dan Bu Yunia berpendapat untuk tidak memberikan hukuman tindakan fisik ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian? Oh ya, Bapak juga silakan Pak. Meminta siswa menghafalkan surat-surat pendek. Nah, mungkin itu salah satu sifat yang efektif ya Bapak Ibu. Selain bermanfaat untuk secara rohaninya, beliau juga anak-anak sekalian itu bisa menambah pengetahuan agamanya. Baik, terima kasih sekali Bapak Ibu guru hebat sekalian. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah. Di sini kita sudah sama-sama melakukan sesi berbagi tentang budaya positif. Saya di sini berdiri di depan bukan karena saya lebih mampu, tapi karena kita sama-sama berbagi untuk belajar bersama-sama agar siswa-siswa kita, siswa-siswi SMK kita itu bisa menjadi siswa-siswa generasi yang memiliki potensi dan mampu berdaya saing ketika mereka lulus nanti. Baik, demikianlah penyampaian sesi berbagi saya. Saya Rika Dianoviani, CGP Angkatan 9, Guru SMK Pembina Tulang Bawang, mohon izin. Saya akhiri. Ketika ada salah kata mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah. Ah, benci.